Shalom, perkenalkan nama saya Neni Henderina Malailehi. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, apa sih pengertian dari hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini? Mari kita lihat secara bersama-sama. Pengertian dari perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur, dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai usia 8 tahun. Dalam hal ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, emosi, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Lalu, apa sih perkembangan sosial anak usia dini? Ayo kita lihat secara bersama-sama. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berada dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak merespon dan mengingat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana ia berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai tahap perkembangan usianya dan cenderung mudah bergaul dengan siapa saja. Teman-teman, kita akan membahas lebih spesifik nih tentang perkembangan emosional anak usia dini. Nah, emosi berasal dari kata Latin motere, yang merupakan suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain, memiliki unsur subjektif, perilaku, dan fisiologis. Nah, perkembangan emosional sendiri merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks seperti berkembang dari emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadiannya. Namun demikian, seiring tumbuhnya anak, beberapa respon emosional mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 bulan tersenyum melihat wajah orang asing. Mungkin ketika berusia 8 bulan, ia akan merasa cemas akan kehadiran orang asing. Emosi berkaitan erat dengan berbagai aspek perkembangan. Tanda-tanda emosi pertama pada bayi yang baru lahir biasanya ditunjukkan dengan menangis, selanjutnya tersenyum dan tertawa. Tanda-tanda awal ini adalah tanda-tanda perasaan bayi. Seperti ini merupakan indikator perkembangan yang penting. Ketika menginginkan atau membutuhkan sesuatu, bayi menangis. Ketika mereka tidak sendirian, mereka tersenyum atau tertawa. Bila pesan mereka mendatangkan respon, rasa keterikatan mereka tumbuh. Nah, teman-teman, menangis merupakan jalan yang sangat kuat atau kadang-kadang satu-satunya bagi bayi untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Nah, ada beberapa penelitian nih telah menemukan 4 pola menangis menurut Wolf pada tahun 1969, yaitu yang pertama, tangisan lapar atau tangisan ritme yang tidak selalu dihubungkan dengan rasa lapar. Tangisan marah, variasi tangisan ritme di mana banyak udara dipaksa melewati pita suara. Nah, ini yang kedua itu menurut Jersil pada tahun 1954. Dalam Sobur, perkembangan emosi selama masa kanak-kanak
terjalin sangat erat dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Setelah alat-alat indera anak menjadi lebih tajam, kecakapan anak untuk mengenal pengamatan pun menjadi lebih tajam. Kecakapan anak untuk mengenal perbedaan-perbedaan dan untuk pengamatan pun menjadi lebih dewasa. Dan setelah ia lebih melangkah ke depan, segala aspek perkembangannya juga, peristiwa yang dapat membangkitkan emosi pun kian bertambah. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Poin B, kita akan membahas mengenai teori perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Nah, tahap usia yang sesuai, percaya versi tidak percaya. Pada tahap ini, anak mulai belajar mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan dan pengasuhnya. Percaya terbentuk ketika kebutuhan anak-anak dipenuhi secara konsisten, dapat diprediksi, dan dengan kasih sayang. Anak-anak memandang dunia sebagai tempat yang kelahiran sampai 18 bulan. Bayi akan belajar mempercayai atau tidak bahwa orang lain akan memperhatikan kebutuhan dasarnya yang mencakup makanan, kehangatan, kebersihan, dan kontak fisik. Karakteristik peran pendidik anak usia dini memenuhi kebutuhan anak secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah tahap otonomi versus malu dan ragu-ragu. Usia yang sesuai pada tahap ini yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun. Karakteristik pada tahap ini yaitu balita berusia 1 sampai 3 tahun belajar swasembada, jika tidak, mereka meragukan kemampuan mereka pada aktivitas seperti kencing di toilet, makan, berjalan, dan berbicara. Nah, peran pendidik anak usia dini pada tahap ini yaitu mendorong anak melakukan apa yang mampu mereka kerjakan. Jangan permalukan anak atas perilakunya. Berikan eksplorasi di mana saja. Selanjutnya ada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Usia yang sesuai pada tahap ini yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Karakteristik pada tahap ini yaitu anak belajar dan ingin melakukan banyak aktivitas orang dewasa. Kadang-kadang melangkahi batas-batas yang telah ditetapkan orang tua dan mereka merasa bersalah. Peran pendidik anak usia dini pada tahap ini yaitu amati anak dan ikuti minat mereka. Dorong anak terlibat ke banyak aktivitas. Berikan lingkungan yang dapat dieksplorasi anak-anak. Tingkatkan perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, beri tiap-tiap anak peluang untuk sukses. Tahap selanjutnya adalah tahap tekun versus rasa rendah diri. Pada tahap ini, anak-anak memperlihatkan sikap yang penuh daya kerja dan ingin menjadi produktif. Usia yang sesuai pada tahap ini yaitu usia 5 sampai 8 tahun. Karakteristik pada tahap ini yaitu anak-anak aktif dan sibuk belajar menjadi kompeten dan produktif. Jika tidak, mereka merasa inferior dan tidak mampu melakukan segala hal dengan baik. Peran pendidik anak usia dini pada tahap ini yaitu yang pertama, membantu anak mendapatkan pengakuan dengan membuat segala sesuatu. Selanjutnya, membantu anak dalam pengenalan huruf dan belajar membaca. Selanjutnya, beri dukungan bila anak tampak bingung atau penuh semangat. Yang selanjutnya, akui pencapaian dan kesuksesan anak-anak. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas teori bermain Mildred Parten pada tahun 1932. Dalam Ted Jasa Putra,
menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Ia mengamati 6 bentuk interaksi anak-anak yang terjadi saat mereka bermain. Pada keenam bentuk kegiatan bermain tersebut, terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial. Tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial anak diantaranya sebagai berikut. Nah, di tahap pertama ada pada Uncooping play. Sebenarnya anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. Yang kedua ada solitary play atau bermain sendiri. Solitary play biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Yang ketiga ada onlooker play atau pengamat, yaitu kegiatan bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain. Tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Jenis kegiatan bermain ini pada umumnya tampak pada anak berusia 2 tahun, dapat juga tampak pada anak yang belum kenal dengan anak lain di suatu lingkungan baru sehingga malu atau ragu-ragu untuk ikut bergabung dalam kegiatan bermain yang sedang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Yang keempat yaitu parallel play atau bermain paralel. Bermain paralel tampak saat dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Namun, bila diperhatikan, tampak bahwa sebenarnya tidak ada interaksi di antara mereka. Mereka melakukan kegiatan yang sama secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Bentuk kegiatan bermain ini tampak pada anak-anak yang sedang bermain mobil-mobilan, membuat bangunan dari alat permainan Lego atau balok-balok menurut kreasi masing-masing dan bermain sepatu roda tanpa interaksi. Nah, yang kelima yaitu associative play atau bermain asosiatif. Associative play atau bermain asosiatif ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan. Akan tetapi bila diamati tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlibat dalam kerjasama. Contohnya terjadi pada anak-anak yang sedang menggambar. Mereka akan saling memberi komentar terhadap gambar masing-masing, berbagi pensil berwarna, atau ada interaksi di antara mereka. Padahal sebenarnya kegiatan menggambar itu mereka lakukan sendiri-sendiri. Yang keenam ada comparative play atau bermain bersama. Comparative play atau bermain bersama ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak yang terlibat dalam permainan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya, bermain dokter-dokteran, bekerja sama membuat suatu karya bangunan dari balok-balok, dan semacamnya. Kegiatan bermain ini umumnya sudah tampak pada anak berusia 5 tahun. Namun demikian, perkembangannya tergantung pada latar belakang orang tua, sejauh mana mereka memberikan kesempatan dan dorongan agar anak mau bergaul dengan sesama teman. Nah, teman-teman, kita saat ini akan masuk pada teori perkembangan emosi. Terdapat beberapa teori perkembangan emosi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori emosi 2 faktor menurut Schaefer dan Singer. Kita tidak merasa marah karena ketegangan otot kita, rahang kita tidak berderak, denyut nadi kita menjadi cepat, dan sebagainya. Tapi karena kita secara umum jengkel dan mempunyai berbagai kondisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya pertama-tama ia akan mengalami gangguan fisiologis netral yang tidak jelas.
Secara teoritis yang terjadi kemudian bergantung pada apakah ia mengetahui mengapa ia merasa jengkel dan bagaimana perasaannya jika ia tidak yakin mengenai emosi apa yang dirasakannya. Nah, teori emosi kedua ini dari James Lange. Menurutnya, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Emosi menurut kedua ahli ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor atau otot-otot. Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang disebut emosi. Nah, ketiga ini ada teori dari emergency canon. Nah, dia menyebutkan bahwa emosi atau sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dalam reaksi fisiologis atau hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Teori kanan selanjutnya diperkuat oleh Philip Barth sehingga kemudian lebih dikenal identitas yang dapat dikenali, terpisah, dan berbeda dari dunia di luar pikiran mereka. Biasanya ini muncul pada usia antara 15 sampai 24 bulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada poin C, yaitu perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Nah, ini ada Neural Science New York melalui pemetaan otak yang sedang bekerja menemukan peran penting dalam amigdala. Nah, amigdala sendiri adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang tertumpu di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang, dan sebagainya bergantung pada amigdala. Bila amigdala hilang dari tubuh kita, maka kita tidak akan mampu menangkap makna emosi dari suatu peristiwa. Jadi, seperti aspek perasaan menghilang dari diri kita. Nantinya, ada orang yang hidup tanpa amigdala karena terpotong tanpa sengaja dalam satu operasi otak. Orang tersebut menjadi sulit mengendalikan berbagai emosi dalam dirinya, apalagi mengekspresikan emosinya. Kehidupan orang tersebut menjadi datar dan dingin bagai robot bernyawa. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Ini merupakan proses dua arah. Pengalaman emosional bukan saja dipengaruhi oleh perkembangan otak, tapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap struktur otak. Ini menurut Knott tahun 1998 dan Saul Revel menurut tahun 1997. Bayi yang merasa baru lahir hanya memiliki sedikit rasa kesadaran serta sangat mudah terstimulasi oleh suara, cahaya, dan sumber rangsangan sensori lainnya. Semakin berkembangnya struktur sistem saraf, pusat dan tereliminasi, reaksi bayi makin fokus dan lebih berwarna. Selanjutnya, pengolahan emosional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada usia 3 bulan, korteks cerebrum mulai berfungsi membuat persepsi kognitif berfungsi, tidur REM, dan tidak laku refleks, termasuk senyum spontan neonatal menghilang. Yang kedua, usia 9 atau 10 bulan, lobus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik yang merupakan asal reaksi emosional. Yang ketiga, pada usia 2 tahun, bayi mengembangkan mawas diri, emosi kesadaran diri, serta kapasitas lebih besar untuk meregulasi emosi dan aktivitas mereka sendiri. Yang keempat, usia 3 tahun, perubahan hormonal pada sistem saraf otonomik muncul bersamaan dengan emosi evaluatif. Terdapat perbedaan emosi pada masa 3 tahun pertama, yaitu yang pertama, emosi primer atau dasar pada 6 bulan pertama. Yang kedua,
Emosi kesadaran diri seperti malu, empati, dan iri muncul ketika bayi telah mengembangkan mawas diri, pemahaman kognitif bahwa mereka memiliki identitas yang dapat dikenali, terpisah dan berbeda dari dunia di luar pikiran mereka. Biasanya muncul antara usia 15 sampai 24 bulan. Yang ketiga, emosi evaluasi diri, berupa rasa bangga, bersalah, dan malu menurut Lewis tahun 1995, 1997, 1998. Nah, pada usia 3 tahun, ketika telah memiliki mawas diri dan sekumpulan pengetahuan tentang standar, aturan, dan tujuan yang diterima oleh masyarakat. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya, pada tahapan perkembangan sosial emosional anak usia dini, mereka belajar tentang hubungan empati dan pengendalian emosi. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Nah, teman-teman, di akhir dari materi kali ini ada nih pantun untuk teman-teman. Mau tahu nggak? Mari kita lihat secara bersama-sama. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Aduh, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Salam.